Berikut disusun kata pengantar lengkap beserta ringkasan tiap bab untuk buku akademik bertema kewirausahaan spiritual. Bab 2, Teori Kewirausahaan Modern. Bab ini menelaah 5 tokoh utama teori kewirausahaan. Berikut disusun kata pengantar lengkap beserta ringkasan tiap bab untuk buku akademik bertema kewirausahaan spiritual profesional berbasis ADRI model yang mengintegrasikan nilai hadis Nabi riwayat Abu Hurairah dengan teori kewirausahaan modern. Kata pengantar. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya buku ini dapat diselesaikan. Buku ini disusun sebagai upaya sistematis untuk menggabungkan prinsip-prinsip kewirausahaan modern dengan nilai-nilai spiritual dan etika yang diajarkan melalui hadis Nabi riwayat Abu Hurairah. Buku ini bertujuan memberikan kerangka akademik bagi mahasiswa, dosen, dan praktisi yang ingin memahami dan menerapkan kewirausahaan secara inovatif, profesional, etis, dan berorientasi manfaat sosial. Penulis berharap buku ini dapat menjadi pedoman dalam pengembangan program kewirausahaan di perguruan tinggi, lembaga pelatihan, maupun inkubasi bisnis, sekaligus menjadi referensi ilmiah untuk penelitian dan pengabdian masyarakat. Buku ini disusun dengan struktur yang sistematis, dimulai dari landasan teori, integrasi nilai spiritual, hingga implementasi praktis melalui ADRI model, adaptif, driven, reflektif, integratif. Setiap bab dirancang agar pembaca memperoleh pemahaman konseptual, analisis komparatif, serta panduan praktis yang aplikatif. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi intelektual maupun dukungan administratif sehingga buku ini dapat terselesaikan. Kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan buku ini di masa mendatang. Ringkasan tiap bab. Bab 1, Landasan Kewirausahaan Spiritual Profesional. Bab ini membahas konsep dasar kewirausahaan yang berlandaskan nilai spiritual Islam, khususnya hadis Nabi riwayat Abu Hurairah, dan bagaimana nilai tersebut dapat diselaraskan dengan teori modern. Pembahasan mencakup niat, amanah, itqan, tawakal, dan manfaat sosial, serta menjelaskan urgensi integrasi nilai spiritual dalam pembentukan wirausahawan profesional. Bab 2, Teori Kewirausahaan Modern. Bab ini menelaah 5 tokoh utama teori kewirausahaan modern: Peter Drucker, Joseph Schumpeter, Michael Porter, Robert Hisrich, dan Jeffrey Timmons. Fokus analisis meliputi inovasi, manajemen, keunggulan kompetitif, keterampilan wirausaha, serta kolaborasi dan jejaring. Bab ini menekankan relevansi setiap teori dengan praktik kewirausahaan di era kontemporer. Bab 3, Analisis Komparatif Startup Sukses dan Gagal. Bab ini menyajikan analisis komparatif antara startup yang berhasil dan yang gagal, berdasarkan indikator spiritual, manajerial, dan inovatif. Pendekatan yang digunakan memadukan nilai hadis Abu Hurairah dengan teori modern untuk menjelaskan faktor penentu keberhasilan, seperti niat, etika, inovasi, disiplin, kolaborasi, dan refleksi sosial. Bab ini juga memuat contoh kasus global dan lokal. Bab 4, Sinkronisasi teori modern dan nilai hadis.
Bab ini merumuskan titik sinkronisasi antara teori kewirausahaan modern dan prinsip-prinsip hadis, menghasilkan kerangka integratif yang dapat diterapkan dalam kurikulum dan program praktik. Setiap dimensi teori dipadukan dengan nilai spiritual untuk membentuk indikator operasional yang jelas bagi program kewirausahaan. Bab 5 Model ADRI, Adaptif, Driven, Reflektif, Integratif. Bab ini memperkenalkan ADRI model sebagai pendekatan implementatif. Bab membahas struktur model 4 pilar, indikator kinerja, alur operasional, serta program kewirausahaan yang mengintegrasikan nilai spiritual dan profesional. Penekanan diberikan pada aspek inovasi, etos kerja, refleksi moral, dan kolaborasi strategis. Bab 6, Implementasi program dan evaluasi. Bab ini menyajikan panduan praktis pelaksanaan program kewirausahaan berbasis ADRI, termasuk jadwal modul 12 minggu, metodologi pembelajaran, penilaian, rubrik evaluasi, monitoring pasca program, serta indikator keberhasilan kuantitatif dan kualitatif. Bab ini juga memuat contoh formulir pendukung, MOU mitra, dan laporan audit etika. Bab 7, Integrasi akademik dan praktis. Bab ini menjelaskan bagaimana buku ini dapat diintegrasikan ke dalam RPS, modul seminar, pelatihan, maupun proyek inkubasi. Bab menekankan manfaat akademik dan praktis, termasuk peningkatan kompetensi spiritual, profesional, dan inovatif peserta, serta dampak sosial yang terukur. Bab 8, Kesimpulan dan Rekomendasi. Bab ini merangkum seluruh temuan dan prinsip yang dikembangkan dalam buku, menegaskan bahwa kewirausahaan sejati adalah kombinasi antara visi perubahan, etika tanggung jawab, keunggulan manfaat, disiplin pribadi, dan semangat kolaboratif. Bab ini juga memberikan rekomendasi bagi pengembangan program lebih lanjut dan penelitian terkait integrasi spiritual profesional. Bab 1, Pendahuluan. 1.1 Latar belakang masalah. Krisis global dalam berbagai dimensi, ekonomi, sosial, lingkungan, dan moral, menunjukkan bahwa sistem ekonomi modern telah kehilangan fondasi nilai spiritual yang seharusnya menjadi panduan dalam aktivitas manusia. Orientasi pada efisiensi, kompetisi, dan akumulasi kapital telah menimbulkan ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, serta hilangnya etika dalam praktik bisnis. Fenomena ini memperlihatkan keterputusan antara dimensi material dan spiritual dalam pembangunan manusia. Islam, sebagai agama dan sistem peradaban, menawarkan paradigma yang integral. Aktivitas ekonomi dan kewirausahaan tidak dipandang semata sebagai proses mencari keuntungan, melainkan sebagai ibadah, ibdah, dan amanah, terus dalam rangka mewujudkan kemaslahatan, maslahah, dan keberkahan, barakah, bagi seluruh makhluk. Dalam kerangka ini, muncul kebutuhan akan suatu model konseptual yang mampu mengintegrasikan nilai spiritual, etika, dan inovasi produktif secara utuh ke dalam sistem kewirausahaan. Model tersebut dikenal sebagai Civilizational Entrepreneurship, C, yaitu paradigma kewirausahaan yang berorientasi pada pembentukan manusia beradab, Insenhader, yang menggabungkan kekuatan spiritual, perilaku etis, inovasi, dan kolaborasi sosial dalam membangun kemajuan peradaban. C memandang kewirausahaan bukan sekadar aktivitas ekonomi,
tetapi juga misi peradaban untuk menegakkan keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan hidup. Dalam konteks inilah, 11 model tematik yang dikembangkan dalam Civilizational Entrepreneurship Themes, CET, menjadi pilar teoritik yang saling terkait. Tiap, ibadah-based entrepreneurship. TIBE, Innovation to Integrity-Based Entrepreneurship. IDSE, Integrated Dual System Entrepreneurship. TEEDS, Entrepreneurial Education Dual System. TC, Innovative Barakah Entrepreneurship. TMSE, Maslahah Social Entrepreneurship. TPZWE, Productive Zakat Waqf Entrepreneurship. VBEL, Value-Based Entrepreneurial Leadership. TBGE, Barakah Green Economy. TSBC, Spiritual Behavioral Civilizational Entrepreneurship. TTE, Transformative and Collaborative Entrepreneurship. Ke-11 model ini membentuk rangka spiral nilai yang bergerak dari dimensi spiritual personal, ibadah, menuju kolaborasi sosial global, transformasi peradaban. 1.2 Rumusan masalah umum. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan pokok yang menjadi fokus penelitian dan pengembangan teori ini adalah: bagaimana prinsip-prinsip spiritual Quran, hadis dapat dijadikan fondasi dalam pengembangan kewirausahaan modern? Bagaimana integrasi antara spiritualitas, etika, inovasi, dan kolaborasi dapat membentuk paradigma kewirausahaan berperadaban? Bagaimana model Civilizational Entrepreneurship Themes, CET, dapat diterapkan untuk membangun ekosistem kewirausahaan yang adil, berkelanjutan, dan berkeberkahan? 1.3 Tujuan penelitian dan pengembangan teori. Merumuskan paradigma kewirausahaan peradaban berbasis spiritualitas dan nilai Quran hadis. Mengembangkan model teoretik integratif dalam 11 tema Civilizational Entrepreneurship sebagai dasar inovasi akademik dan kebijakan. Memberikan kontribusi ilmiah terhadap penguatan teori ekonomi Islam yang bersifat inklusif, adaptif, dan berorientasi keberkahan. 1.4 Manfaat teoretis dan praktis. A. Manfaat teoretis. Memberikan dasar konseptual baru dalam teori kewirausahaan Islam melalui integrasi nilai spiritual dan perilaku etis. Menjadi referensi akademik untuk riset multidisipliner dalam bidang ekonomi, manajemen, pendidikan, dan sosial keagamaan. Menguatkan posisi Maqit al-Syar'ah sebagai kerangka evaluatif dalam praktik kewirausahaan kontemporer. B. Manfaat praktis. Memberikan pedoman implementatif bagi lembaga pendidikan tinggi, organisasi kewirausahaan, dan lembaga sosial keagamaan dalam membangun ekosistem bisnis berkeadilan dan berkeberkahan. Menjadi acuan pengembangan kebijakan publik, terutama pada bidang ekonomi syariah, pendidikan vokasi, dan pengelolaan zakat wakaf produktif. 1.5 Kebaruan, novelty,
dan urgensi penelitian. Menghadirkan pendekatan spiritual integratif dalam teori kewirausahaan Islam dengan 11 model empiris berbasis Quran dan hadis. Menyatukan 4 dimensi kewirausahaan. Spiritual foundation, tauhid dan amanah. Behavioral ethics, adab dan akhlak. Innovative productivity, kreativitas dan barakah. Collaborative sustainability, kerjasama dan transformasi. Menyediakan desain teoretik yang dapat digunakan sebagai kerangka kebijakan ekonomi beradab, Civilizational Economic Policy Framework. Menjawab tantangan modernisasi dan digitalisasi ekonomi dengan prinsip moral, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial. 1.6 Sistematika buku. Buku ini terdiri atas 9 bab yang tersusun secara sistematis. Bab. Judul. Uraian umum. I. Pendahuluan. Menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan kebaruan penelitian. 2. Tinjauan pustaka dan kerangka teoretik. Menyajikan teori-teori utama tentang kewirausahaan Islam dan ekonomi peradaban. 3. Kerangka spiritualitas Quran dan hadis. Mengulas prinsip-prinsip spiritual yang menjadi landasan seluruh model. 4. Kerangka teori induk civilizational entrepreneurship. Menyusun model dasar C sebagai sistem nilai dan arah pengembangan. VO7. Model 1 to 11 Civilizational Entrepreneurship Themes, CET. Penjabaran masing-masing model tesis dengan teori, kerangka konseptual, dan desain penelitian. 8. Analisis sintesis dan keterpaduan antar model. Menjelaskan hubungan teoretik antar model dan kontribusi terhadap peradaban ekonomi Islam. 9. Kesimpulan dan rekomendasi. Merangkum hasil sintesis, implikasi teoretik, dan arah kebijakan ekonomi berkeadaban. Apabila bab 1 ini telah sesuai, penulis akan melanjutkan ke bab 2 tinjauan pustaka dan kerangka teoretik yang akan membahas teori kewirausahaan Islam, teori peradaban, teori ekonomi integratif, dan posisi civilizational entrepreneurship sebagai paradigma ilmiah baru. Apakah akan dilanjutkan ke penulisan bab 2 sekarang? Baik. Berikut disusun bab 2, tinjauan pustaka dan kerangka teoretik buku. Bab 2, tinjauan pustaka dan kerangka teoretik. 2.1 Konsep dasar kewirausahaan dalam Islam. Kewirausahaan dalam Islam, al-ridah al-ismiyah, merupakan aktivitas ekonomi yang berakar pada nilai-nilai spiritual dan moral, bukan sekadar upaya materialistik untuk mencari keuntungan. Dalam pandangan Islam, seorang wirausahawan adalah bid, hamba Allah, dan sekaligus halfah, pemimpin pengelola bumi. Artinya, kewirausahaan tidak hanya ditujukan untuk profit maximization, tetapi juga untuk value creation dan maslahah sosial. Secara normatif, Al-Quran menegaskan hubungan erat antara kerja, ibadah, dan amanah, sebagaimana firman Allah.
Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Ayat ini menegaskan bahwa kerja produktif memiliki dimensi ibadah, asalkan dilakukan dengan niat ikhlas, etika, dan tanggung jawab. Nabi juga menegaskan pentingnya profesionalisme dan kejujuran dalam berbisnis. Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang benar, dan para syuhada. HR. Dari ayat dan hadis tersebut, kewirausahaan Islam memiliki 4 dimensi utama. Tauhid, unity, seluruh aktivitas usaha berorientasi pada pengabdian kepada Allah. Amanah, trust, tanggung jawab moral terhadap harta, waktu, dan mitra usaha. Maslahah, benefit, mengutamakan manfaat sosial dan keberlanjutan. Barakah, blessing, keberhasilan yang membawa kebaikan lahir dan batin. Dengan demikian, kewirausahaan Islam bersifat transendental, mengintegrasikan spiritualitas, moralitas, dan produktivitas dalam satu sistem nilai yang berkeadaban. Dua teori kewirausahaan modern dan integrasinya dengan nilai spiritual. Spiritual. A. Teori klasik. Teori klasik, Schumpeter, 1934, memandang wirausahawan sebagai inovator yang menciptakan kombinasi baru dalam proses ekonomi. Fokus utama teori ini adalah innovation and risk-taking, namun aspek moral tidak mendapat perhatian. B. Teori neoklasik dan behavioral. S1 MCHE Pronunciation Cleland, 1961, menambahkan dimensi motivasi, yaitu kebutuhan untuk berprestasi, need for achievement, yang menjelaskan perilaku wirausaha. Sementara itu, teori perilaku, Skinner, 1953, menekankan pentingnya pembiasaan nilai dan lingkungan dalam membentuk etos kerja. C.
Integrasi nilai spiritual. Dalam konteks Islam, teori-teori modern ini perlu diintegrasikan dengan prinsip tauhidik paradigma yang menempatkan Allah sebagai pusat orientasi nilai. Dengan demikian, inovasi, motivasi, dan perilaku usaha diarahkan untuk mencapai falah, keberhasilan dunia akhirat. Integrasi ini melahirkan konsep kewirausahaan berkeadaban, civilizational entrepreneurship, yang memadukan efisiensi ekonomi dan etika spiritual. 2.3 Konsep peradaban. Hadrah, dalam perspektif Islam. Istilah hadrah, peradaban, dalam Islam merujuk pada pembangunan manusia secara menyeluruh, materi, moral, dan spiritual. Menurut Ibn Khaldun, 1377, peradaban adalah hasil interaksi antara manusia, moralitas, dan institusi sosial yang berlandaskan nilai. Al-Ghazali menegaskan bahwa kemajuan suatu peradaban hanya dapat dicapai jika 3 unsur terpenuhi. Ilmu, ilm. Amal, amal. Akhlak, akhlak. Apabila satu unsur hilang, maka peradaban akan kehilangan keseimbangannya. Dalam konteks kewirausahaan, hadrah berarti membangun ekonomi yang tidak hanya produktif, tetapi juga bermoral dan membawa manfaat sosial. Prinsip MZN, keseimbangan, dalam Al-Quran menjadi dasar bagi peradaban ekonomi. Dan langit telah Dia tinggikan dan Dia letakkan raja, keseimbangan. Ayat ini menegaskan bahwa keseimbangan antara manusia, alam, dan nilai spiritual adalah inti dari keberlanjutan peradaban. 2.4 Teori ekonomi integratif dan pendekatan Makid al-Syar'ah. Ekonomi integratif adalah sistem yang menggabungkan aspek efisiensi, keadilan, dan moralitas. Dalam Islam, integrasi ini diwujudkan melalui kerangka Makid al-Syar'ah yang bertujuan memelihara 5 nilai utama. EDN, agama. An-nafs, jiwa. Al-aql, akal. Anas, keturunan. Al-ml, harta. Pendekatan Makid menempatkan kegiatan ekonomi sebagai sarana menjaga keseimbangan hidup. Oleh karena itu, kewirausahaan beradab harus memelihara 5 Makid ini dalam setiap aktivitasnya. Integrasi Makid dengan teori kewirausahaan menghasilkan 4 prinsip ekonomi Islam. Keadilan distribusi, al-ad. Keseimbangan antara produksi dan etika, al-wasatiyah. Kewirausahaan sosial, al-maslahah al-amah. Keterbukaan inovatif, al-iswa al-taj. Dengan dasar ini, civilizational entrepreneurship bukan sekadar sistem bisnis, tetapi paradigma etika pembangunan yang menggabungkan keseimbangan dunia dan akhirat. 2.5 Sintesis konseptual, civilizational entrepreneurship, C. A. Definisi konseptual. Civilizational entrepreneurship, C, adalah sistem kewirausahaan yang menumbuhkan kesadaran spiritual, etika perilaku, inovasi kreatif, dan kolaborasi sosial untuk membangun kesejahteraan dan peradaban yang berkeadilan. C merupakan hasil sintesis dari 3 paradigma utama. Spiritual paradigm menempatkan tauhid sebagai fondasi nilai. Behavioral paradigm menekankan etika, adab, dan karakter moral. Inovatif, kolaboratif paradigm mengedepankan kreativitas, kolaborasi, dan keberlanjutan sosial. B. Prinsip-prinsip civilizational entrepreneurship. Tauhidik integration, semua kegiatan ekonomi harus berorientasi ibadah.
Moral productivity, produktivitas ekonomi disertai moralitas dan kejujuran. Maslahah orientation, tujuan utama bukan profit semata, tetapi manfaat sosial. Collaborative synergi, keberhasilan diraih melalui sinergi, bukan kompetisi destruktif. Barakah sustainability, keberlanjutan ekonomi harus membawa keberkahan bagi manusia dan alam. Menjadi dasar kebijakan pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi Islam. Menginspirasi kebijakan ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas 2045 yang berkarakter spiritual dan produktif. 2.6 Posisi penelitian dalam kajian ilmiah. Kajian ini menempati posisi strategis dalam dua bidang ilmu. Ilmu ekonomi Islam, karena memperluas cakupan makid al-syar'ah ke ranah kewirausahaan produktif. Ilmu manajemen dan kepemimpinan, karena mengintegrasikan nilai-nilai spiritual ke dalam teori organisasi modern. Dengan demikian, Civilizational Entrepreneurship Themes, CET, menjadi kerangka teoretik baru yang mampu menjembatani antara spiritualitas dan rasionalitas ekonomi dalam satu sistem nilai yang integral. 2.7 Kerangka pikir teoretik umum. Kerangka teoretik umum penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Nilai-nilai spiritual Quran, hadis membentuk fondasi tauhidik yang menuntun perilaku kewirausahaan. Perilaku kewirausahaan etis menumbuhkan etos produktif dan kreatif. Inovasi dan kolaborasi yang dijalankan secara moral melahirkan keberlanjutan dan keberkahan ekonomi. Integrasi ketiga unsur tersebut membentuk peradaban ekonomi berkeadilan, civilizational economy. Diagram konseptualnya akan disajikan pada bab 4 sebagai kerangka teori induk CET. Apabila bab 2 ini telah sesuai, penulis akan melanjutkan ke bab 3, kerangka spiritualitas Quran dan hadis, yang memuat dasar teologis dan spiritual dari setiap nilai dalam civilizational entrepreneurship, termasuk penjelasan tematik ayat dan hadis yang membentuk fondasi 11 model tesis. Apakah bab 3 dapat langsung dilanjutkan sekarang? Baik. Berikut disajikan bab 3, kerangka spiritualitas Quran dan hadis buku. Bab 3, kerangka spiritualitas Quran dan hadis. Tiga titik satu pendahuluan. Keuntungan. Dalam pandangan Islam, seorang wirausahawan adalah bid, hamba Allah, dan sekaligus halfah, pemimpin pengelola bumi.
Artinya, kewirausahaan tidak hanya ditujukan untuk profit maximization, tetapi juga untuk value creation dan maslahah sosial. Secara normatif, Al-Quran menegaskan hubungan erat antara kerja, ibadah, dan amanah, sebagaimana firman Allah. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Ayat ini menegaskan bahwa kerja produktif memiliki dimensi ibadah, asalkan dilakukan dengan niat ikhlas, etika, dan tanggung jawab. Nabi juga menegaskan pentingnya profesionalisme dan kejujuran dalam berbisnis. Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang benar, dan para syuhada. HR. Dari ayat dan hadis tersebut, kewirausahaan Islam memiliki 4 dimensi utama. Tauhid, unity, seluruh aktivitas usaha berorientasi pada pengabdian kepada Allah. Amanah, trust, tanggung jawab moral terhadap harta, waktu, dan mitra usaha. Maslahah, benefit, mengutamakan manfaat sosial dan keberlanjutan. Barakah, blessing, keberhasilan yang membawa kebaikan lahir dan batin. Dengan demikian, kewirausahaan Islam bersifat transendental, mengintegrasikan spiritualitas, moralitas, dan produktivitas dalam satu sistem nilai yang berkeadaban. 2.2 Teori kewirausahaan modern dan integrasinya dengan nilai spiritual. A. Teori klasik. Teori klasik, Schumpeter, 1934, memandang wirausahawan sebagai inovator yang menciptakan kombinasi baru dalam proses ekonomi. Fokus utama teori ini adalah innovation and risk-taking, namun aspek moral tidak mendapat perhatian. B. Teori neoklasik dan behavioral. S1 MCHE Pronunciation Cleland, 1961, menambahkan dimensi motivasi, yaitu kebutuhan untuk berprestasi, need for achievement, yang menjelaskan perilaku wirausaha. Sementara itu, teori perilaku, Skinner, 1953, menekankan pentingnya pembiasaan nilai dan lingkungan dalam membentuk etos kerja. C. Integrasi nilai spiritual. Dalam konteks Islam, teori-teori modern ini perlu diintegrasikan dengan prinsip tauhidik paradigma yang menempatkan Allah sebagai pusat orientasi nilai. Dengan demikian, inovasi, motivasi, dan perilaku usaha diarahkan untuk mencapai falah, keberhasilan dunia akhirat. Integrasi ini melahirkan konsep kewirausahaan berkeadaban, civilizational entrepreneurship, yang memadukan efisiensi ekonomi dan etika spiritual. 2.3 Konsep peradaban, hadrah, dalam perspektif Islam. Istilah hadrah, peradaban, dalam Islam merujuk pada pembangunan manusia secara menyeluruh, materi, moral, dan spiritual. Menurut Ibn Khaldun, 1377, peradaban adalah hasil interaksi antara manusia, moralitas, dan institusi sosial yang berlandaskan nilai. Al-Ghazali menegaskan bahwa kemajuan suatu peradaban hanya dapat dicapai jika 3 unsur terpenuhi. Ilmu, ilm. Amal, amal. Akhlak, akhlak. Apabila satu unsur hilang, maka peradaban akan kehilangan keseimbangannya. Dalam konteks kewirausahaan, hadrah berarti membangun ekonomi yang tidak hanya produktif, tetapi juga bermoral dan membawa manfaat sosial. Prinsip MZN, keseimbangan, dalam Al-Quran menjadi dasar bagi peradaban ekonomi. Dan langit telah Dia tinggikan dan Dia letakkan raja, keseimbangan. Ayat ini menegaskan bahwa keseimbangan antara manusia, alam, dan nilai spiritual adalah inti dari keberlanjutan peradaban. 2.4 Teori ekonomi integratif dan pendekatan Makid al-Syar'ah.
Ekonomi integratif adalah sistem yang menggabungkan aspek efisiensi, keadilan, dan moralitas. Dalam Islam, integrasi ini diwujudkan melalui kerangka Maqid al-Syar'ah yang bertujuan memelihara 5 nilai utama. EDN, agama. An-nafs, jiwa. Al-aql, akal. An-nas, keturunan. Al-emal, harta. Pendekatan Maqid menempatkan kegiatan ekonomi sebagai sarana menjaga keseimbangan hidup. Oleh karena itu, kewirausahaan beradab harus memelihara 5 Maqid ini dalam setiap aktivitasnya. Integrasi Maqid dengan teori kewirausahaan menghasilkan 4 prinsip ekonomi Islam. Keadilan distribusi, al-ad. Keseimbangan antara produksi dan etika, al-wasatiyah. Kewirausahaan sosial, al-maslahah al-ammah. Keterbukaan inovatif, al-iswa al-taj. Dengan dasar ini, civilizational entrepreneurship bukan sekadar sistem bisnis, tetapi paradigma etika pembangunan yang menggabungkan keseimbangan dunia dan akhirat. 2.5 Sintesis konseptual, civilizational entrepreneurship, C. A. Definisi konseptual. Civilizational entrepreneurship, C, adalah sistem kewirausahaan yang menumbuhkan kesadaran spiritual, etika perilaku, inovasi kreatif, dan kolaborasi sosial untuk membangun kesejahteraan dan peradaban yang berkeadilan. C merupakan hasil sintesis dari 3 paradigma utama. Spiritual paradigm menempatkan tauhid sebagai fondasi nilai. Behavioral paradigm menekankan etika, adab, dan karakter moral. Inovatif, kolaboratif paradigm mengedepankan kreativitas, kolaborasi, dan keberlanjutan sosial. B. Prinsip-prinsip civilizational entrepreneurship. Tauhidik integration, semua kegiatan ekonomi harus berorientasi ibadah. Moral productivity, produktivitas ekonomi disertai moralitas dan kejujuran. Maslahah orientation, tujuan utama bukan profit semata, tetapi manfaat sosial. Kolaboratif sinergi, keberhasilan diraih melalui sinergi, bukan kompetisi destruktif. Barakah sustainability, keberlanjutan ekonomi harus membawa keberkahan bagi manusia dan alam. C. Kontribusi C terhadap ilmu dan kebijakan. Menghadirkan paradigma baru dalam teori ekonomi Islam berbasis spiritualitas dan kolaborasi. Menjadi dasar kebijakan pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi Islam. Menginspirasi kebijakan ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas 2045 yang berkarakter spiritual dan produktif. 2.6 Posisi penelitian dalam kajian ilmiah. Kajian ini menempati posisi strategis dalam 2 bidang ilmu. Ilmu ekonomi Islam, karena memperluas cakupan Maqid al-Syar'ah ke ranah kewirausahaan produktif. Ilmu manajemen dan kepemimpinan, karena mengintegrasikan nilai-nilai spiritual ke dalam teori organisasi modern. Dengan demikian, Civilizational Entrepreneurship Themes, CET, menjadi kerangka teoretik baru yang mampu menjembatani antara spiritualitas dan rasionalitas ekonomi dalam satu sistem nilai yang integral. 2.7 Kerangka pikir teoretik umum. Kerangka teoretik umum penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Nilai-nilai spiritual Quran, hadis membentuk fondasi tauhidik yang menuntun perilaku kewirausahaan. Perilaku kewirausahaan etis menumbuhkan etos produktif dan kreatif. Inovasi dan kolaborasi yang dijalankan secara moral melahirkan keberlanjutan dan keberkahan ekonomi. Integrasi ketiga unsur tersebut membentuk peradaban ekonomi berkeadilan, civilizational economy. Diagram konseptualnya akan disajikan pada bab 4 sebagai kerangka teori induk CET.
Apabila bab 2 ini telah sesuai, penulis akan melanjutkan ke bab 3, kerangka spiritualitas Quran dan hadis, yang memuat dasar teologis dan spiritual dari setiap nilai dalam civilizational entrepreneurship, termasuk penjelasan tematik ayat dan hadis yang membentuk fondasi 11 model tesis. Apakah bab 3 dapat langsung dilanjutkan sekarang? Baik. Berikut disajikan bab 3, kerangka spiritualitas Quran dan hadis buku. Bab 3, kerangka spiritualitas Quran dan hadis. 3.1 Pendahuluan. Kerangka spiritualitas dalam Al-Quran dan hadis merupakan fondasi utama bagi seluruh bentuk aktivitas ekonomi dan kewirausahaan Islam. Islam tidak memisahkan antara dimensi spiritual, ubudiyah, dan dimensi duniawi, muamalah. Setiap aktivitas ekonomi yang berlandaskan tauhid, kejujuran, dan amanah merupakan bagian dari ibadah yang memiliki nilai moral dan eskatologis. Oleh karena itu, civilizational entrepreneurship menempatkan spiritualitas bukan sekadar nilai tambahan, melainkan inti paradigma ekonomi peradaban. Nilai spiritual menjadi sumber makna, arah tindakan, dan standar etika dalam inovasi, kolaborasi, serta transformasi ekonomi. 3.2 Konsep spiritualitas dalam Islam. Spiritualitas dalam Islam bersumber dari dua prinsip fundamental. Tauhid, Unity of God, menegaskan bahwa seluruh aktivitas manusia harus diarahkan kepada Allah sebagai tujuan akhir. Amanah, trusteship, manusia diberi tanggung jawab sebagai khalifah di bumi untuk memakmurkan alam tanpa merusaknya. Dengan demikian, spiritualitas Islam bersifat aktif, progresif, dan produktif. Ia tidak hanya menekankan pada ibadah ritual, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berlandaskan moral. 3.3 Spiritualitas dalam Al-Quran. Prinsip-prinsip spiritual yang menjadi dasar civilizational entrepreneurship dijelaskan dalam sejumlah ayat Al-Quran sebagai berikut. Prinsip-prinsip spiritual yang menjadi dasar civilizational entrepreneurship dijelaskan dalam sejumlah ayat Al-Quran sebagai berikut. A. Tauhid dan orientasi ibadah. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Ayat ini menegaskan integrasi antara aktivitas duniawi dan ukhrawi. Dalam konteks kewirausahaan, bekerja dan berinovasi menjadi bentuk ibadah apabila diniatkan untuk mencari ridha Allah dan kemaslahatan umat. B. Amanah dan tanggung jawab moral. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Amanah mencakup seluruh bentuk kepercayaan, termasuk pengelolaan sumber daya, kepemimpinan, dan transaksi ekonomi. Dalam civilizational entrepreneurship, amanah menjadi dasar kejujuran dan integritas pelaku usaha. C. Keadilan dan keseimbangan, Al-A2 Al-MZN. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan.
Dan langit telah Dia tinggikan dan Dia letakkan neraca, keseimbangan. Ayat-ayat ini menjadi dasar prinsip justice and sustainability, yaitu keseimbangan antara keuntungan, moralitas, dan pelestarian alam. D. Keberkahan dan keberlanjutan. Jikalau penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Konsep barakah tidak identik dengan pertambahan kuantitatif, melainkan kualitas manfaat dan keberlanjutan. Dalam konteks ekonomi, keberkahan muncul ketika aktivitas usaha selaras dengan kejujuran, keadilan, dan kepedulian sosial. E. Kolaborasi dan musyawarah. Dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Ayat ini menunjukkan pentingnya kolaborasi dan partisipasi dalam mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang maslahat. Kolaborasi adalah ruh transformative, collaborative entrepreneurship, TTE. F. Larangan kerusakan dan eksploitasi. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Ayat ini menegaskan dimensi ekologi spiritualitas Islam, bahwa aktivitas ekonomi harus ramah lingkungan dan menjamin kelestarian sumber daya. 3.4 Spiritualitas dalam hadis Nabi. Spiritualitas Nabi Muhammad tercermin dalam perilaku dan sabda beliau yang menjadi pedoman etika kewirausahaan dan kepemimpinan. A. Profesionalisme dan keunggulan, itken. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila mengerjakan sesuatu, ia melakukannya dengan itken, profesional. HR. Nilai itken adalah fondasi dari inovasi dan kualitas kerja. Dalam konteks kewirausahaan, profesionalisme yang berbasis spiritual menghasilkan produk dan layanan yang bernilai keberkahan. B. Kejujuran dan integritas. Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang benar, dan para syuhada. HR. Hadis ini menjadi dasar bagi model TIB, Innovation Integrity Based Entrepreneurship, bahwa inovasi tidak bernilai jika tidak disertai integritas moral. C. Tanggung jawab sosial. Tidaklah beriman seseorang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan. HR. Nilai tanggung jawab sosial menjadi pondasi TMSE, Maslahah Social Entrepreneurship, di mana keberhasilan ekonomi harus membawa kemaslahatan bersama. D. Pemberdayaan dan filantropi produktif. Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal: sedekah jariyah, wakaf, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. HR. Hadis ini melandasi PW produktif zakat wakaf entrepreneurship, yaitu transformasi zakat dan wakaf dari bentuk konsumtif menjadi produktif. E. Kepemimpinan berbasis nilai. Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka. HR. Konsep ini melahirkan value-based entrepreneurial leadership, di mana kepemimpinan wirausaha didasarkan pada pelayanan, keadilan, dan kasih sayang. F. Inovasi dan pembaruan, Taj. Sesungguhnya Allah akan mengutus kepada umat ini pada setiap 100 tahun seorang pembaharu, mujadid, yang memperbaharui agamanya. HR. Nilai Taj menegaskan pentingnya inovasi yang tidak sekadar mengikuti tren, tetapi memperbarui sistem agar tetap sesuai dengan nilai ilahiyah. 3.5 Integrasi spiritualitas dalam 11 model civilizational entrepreneurship. No. Model.
Nilai spiritualitas utama. Rujukan Quran hadis. 1. Tib. Ibadah, ikhlas. Quran surat. 2. Taib. Amanah, kejujuran. Quran surat. HR. 3. Quran surat. 4. Teeds. Ilmu dan amal. Ilmu dan Te- keadilan, integrasi nilai. Quran surat. 4. Teeds. Ilmu dan amal. Quran surat. HR. 5. Desce. Barakah, kejujuran. Quran surat. HR. 6. Maslahah, ihsan. Quran surat. HR. 7. TPZWE. Amanah, filantropi. Quran surat. HR. 8. Bell. Kepemimpinan amanah. Quran surat. HR. 9. TBGE. Keseimbangan alam. Quran surat. Quran surat. 10. TSBCE. Adab, ihsan. Quran surat. HR. 11. TTE. Tavun sir tait. Quran surat. HR. 3.6 Sintesis spiritual ekonomi. Kerangka spiritual Quran hadis dalam civilizational entrepreneurship melahirkan sintesis nilai sebagai berikut. Ibadah sebagai orientasi utama kerja. Amanah sebagai sistem kepercayaan dan integritas. Maslahah sebagai tujuan sosial dan ekonomi. Barakah sebagai ukuran keberhasilan sejati. Taj dan ta'awun sebagai strategi inovatif dan kolaboratif. Sintesis ini menjadi dasar teologis bagi seluruh 11 model CET yang dibahas pada bab 47. Apabila bab 3 ini telah sesuai, penulis akan melanjutkan ke bab 4 kerangka teori induk civilizational entrepreneurship yang menjelaskan struktur konseptual utama, dimensi, hubungan antar variabel, serta model spiral nilai dari ke-11 tema CET. Apakah dapat dilanjutkan ke bab 4? Baik. Berikut disajikan bab 4 kerangka teori induk civilizational entrepreneurship, C, dalam format akademik formal. Bab 4, kerangka teori induk civilizational entrepreneurship. 4.1 Pendahuluan.
Entrepreneurship. 4.1 Pendahuluan. Bab ini menjelaskan dasar konseptual dan kerangka teoretik utama dari Civilizational Entrepreneurship, C, sebagai paradigma kewirausahaan berlandaskan nilai spiritual, etika, dan inovasi. Model ini dikembangkan untuk menjawab tantangan dualisme antara ekonomi modern yang materialistik dan nilai-nilai spiritual Islam yang menekankan keseimbangan, tanggung jawab, serta kemaslahatan sosial. Teori induk civilizational entrepreneurship dibangun di atas 3 fondasi utama. Fondasi spiritual teologis, tauhid dan amanah. Fondasi moral perilaku, adab dan ihsan. Fondasi inovatif kolaboratif, taj dan ta'awun. Ketiga fondasi tersebut membentuk satu sistem nilai integratif yang mempengaruhi orientasi, perilaku, dan struktur kewirausahaan Islam yang berkeadaban. 4.2 Definisi operasional Civilizational Entrepreneurship. Civilizational Entrepreneurship, C, dapat didefinisikan sebagai suatu paradigma kewirausahaan yang berorientasi pada pembangunan peradaban melalui integrasi nilai spiritual, etika perilaku, inovasi produktif, dan kolaborasi sosial yang berkeadilan dan berkeberkahan. C menempatkan manusia, al-insan, bukan hanya sebagai pelaku ekonomi, tetapi sebagai agen peradaban, civilizational agent, yang memikul amanah untuk mengelola sumber daya dengan tanggung jawab moral dan spiritual. 4.3 Tujuan teoritis civilizational entrepreneurship. Menumbuhkan kesadaran tauhidik dalam setiap aktivitas ekonomi sebagai bentuk ibadah dan amanah. Membangun etika perilaku, adab al-amal, yang melahirkan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Mendorong inovasi dan kolaborasi produktif dalam kerangka keadilan dan keberlanjutan. Menghasilkan keberkahan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga menumbuhkan kesejahteraan sosial dan ekologis. 4.4 Struktur teori civilizational entrepreneurship. Secara konseptual, teori C terdiri atas 4 lapisan hierarkis yang saling terkait dan membentuk spiral nilai. Lapisan. Komponen utama. Fokus nilai. Representasi model CT. I. Spiritual foundation, dasar spiritual. Tauhid, ibadah, amanah. TIEB, TIBE. 2. Behavioral ethics, etika perilaku. Adab, kejujuran, maslahah. Id-se, TED-se, TES-se. 3. Innovative Productive System, inovasi produktif. Barakah, kreativitas, tanggung jawab sosial. TMSC, TEPSWI, VBL. 4. Collaborative Transformative System, kolaborasi transformasi. Tavun, sir, tait. TBGE, STAY, TTE. Struktur ini menggambarkan bahwa kewirausahaan berada berkembang dari dimensi spiritual individu, perilaku moral, inovasi produktif, kolaborasi sosial menuju transformasi peradaban. Empat titik 5 Dimensi-dimensi civilizational entrepreneurship.
entrepreneurship. A. Dimensi spiritual, five dimension. Nilai utama, tauhid, amanah, ikhlas, itqan. Fokus, niat ibadah dan tanggung jawab moral. Model terkait, tiap, TIB. B. Dimensi etis perilaku, ethical dimension. Nilai utama, adab, ihsan, keadilan, kejujuran. Fokus, pembentukan perilaku wirausaha yang beradab. Model terkait, ITC, TEDS, TC. C. Dimensi inovatif, produktif, innovative dimension. Nilai utama, kreativitas, barakah, amanah sosial. Fokus, inovasi dan produktivitas yang bernilai ibadah. Model terkait, TMSE, PW, FEL. D. Dimensi kolaboratif, transformasional, kolaborative dimension. Nilai utama, SYR, Teawun, Tajd, IS. Fokus, kolaborasi lintas sektor dan pembaruan nilai peradaban. Model terkait, TBGE, SC, TT. 4.6 Model spiral nilai civilizational entrepreneurship. Model spiral C menggambarkan perjalanan kewirausahaan beradab dari spiritualitas personal menuju tanggung jawab peradaban global. \text, spiritual awareness, \right arrow \text, ethical behavior, \right arrow \text, innovative action, \right arrow \text, collaborative transformation. Secara visual, spiral ini bergerak naik, upward spiral, menunjukkan peningkatan kualitas moral dan keberlanjutan sosial ekonomi. Tingkat pertama, spiritual membentuk orientasi niat ibadah dan amanah. Tingkat kedua, etika membangun karakter adil, jujur, dan beradab. Tingkat ketiga, inovasi melahirkan produktivitas dan tanggung jawab sosial. Tingkat keempat, kolaborasi mewujudkan sinergi dan transformasi peradaban. .7 Prinsip kunci civilizational entrepreneurship. No. Prinsip. Deskripsi. Dalil Quran Hadis. 1. Tauhidic orientation. Semua kegiatan ekonomi diarahkan untuk Allah. Quran Surat. 2. Amanah responsibility. Tanggung jawab atas harta, kerja, dan lingkungan. Quran Surat. 3. Moral integrity. Kejujuran dan keadilan dalam perilaku bisnis. Quran Surat. HR. 4. Maslahah orientation. Mengutamakan kemanfaatan sosial dan ekonomi umat. Quran Surat. 5. Barakah productivity. Produktivitas yang membawa manfaat spiritual. Quran Surat.
6. Tawan collaboration. Kerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan. Quran Surat 7. Sayura participation. Musyawarah dalam pengambilan keputusan. Quran Surat 8. Tajdid transformation. Pembaruan sistem yang berkelanjutan. HR. Empat titik 8 hubungan civilizational entrepreneurship dengan teori modern. Teori modern. Fokus. Kontribusi C. Transformational leadership theory. Visi moral, inspirasi. Menambahkan dimensi spiritual, tauhid dan amanah. Value-based management. Nilai organisasi. Mengganti nilai sekuler dengan nilai Quran hadis. Sustainable entrepreneurship. Keberlanjutan lingkungan. Menyertakan keberlanjutan moral dan keberkahan. Collaborative innovation theory. Sinergi lintas sektor. Menyertakan TAUN dan SYR sebagai dasar kolaborasi. Spiritual leadership theory. Makna dan iman. Diperluas menjadi sistem sosial ekonomi beradab. Dengan demikian, civilizational entrepreneurship bukan antitesis terhadap teori modern, tetapi paradigma integratif yang menyempurnakan aspek moral dan spiritual yang selama ini terpisah dari dunia bisnis. 4.9 Desain penelitian umum C. Aspek. Deskripsi. Jenis penelitian. Penelitian teoritik explanatory, multimodal framework. Pendekatan. Mixed methods kuantitatif, SEM-PLS, dan kualitatif, analisis tematik. Populasi sampel. Dosen, wirausahawan muslim, dan lembaga ekonomi Islam. Teknik analisis. Analisis jalur, path analisis, antar model CT. Validasi. Konfirmatory factor analisis dan triangulasi teologis empiris. Instrumen spiritual. Skala nilai Quran hadis, perilaku etis, dan indikator keberkahan. Pukul 4.10 kesimpulan bab. Teori induk civilizational entrepreneurship menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Islam harus berakar pada spiritualitas, bermoral dalam perilaku, inovatif dalam strategi, dan kolaboratif dalam pelaksanaan. Struktur teoretik ini menjadi dasar konseptual bagi 11 model penelitian, CET 1 SD CET 11, yang akan dijabarkan dalam bab 5-7. Ke-11 model tersebut mewakili tahapan evolutif nilai, dari ibadah personal menuju transformasi sosial peradaban global. Apabila bab 4 ini telah sesuai, penulis akan melanjutkan ke bab 5 model-model civilizational entrepreneurship, CET 1-4, yaitu TIEB, TIBE, IDC, dan
TEEDS, dilengkapi dengan teori, kerangka konseptual, dan desain penelitian masing-masing model. Apakah dapat dilanjutkan ke penulisan bab 5, model CET-14, sekarang? Baik. Berikut disusun bab 5 model-model Civilizational Entrepreneurship, CET-14, dalam format akademik formal, meliputi 4 model awal dari 11 tema, yaitu TIEP, TIB, ITSE, dan TEDS. Bab 5, model-model Civilizational Entrepreneurship, CET-14. 5.1 Pendahuluan. Bab ini membahas 4 model awal dari Civilizational Entrepreneurship Themes, CET, yang berfungsi sebagai fondasi spiritual dan etis dalam pembangunan kewirausahaan beradab. Keempat model ini membentuk lapisan pertama dan kedua dalam struktur teori induk C,